Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Tentunya kembali lagi di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Jadi selain ada yang di rumah juga ada yang di studio jamaah Iya. kita Zara sekarang. Masya Luar biasa Allah. nih. Pakai baju hijau-hijau, duduk. Dari mana nih kalau saya boleh nggak tahu nih? Boleh nggak tahu? Boleh tahu. Boleh tahu? Dari Iki ya? Dari Padahal Iki. belum jawab loh. Masya Allah Mas Bedu. Iya, iya. Mas Bedu, pagi ini Mas Bedu kayaknya itu perutnya gede banget kayak kantong makanan. Padahal ini lagi puasa nih Mas Bedu. Itu kayaknya ada lontong sayur, ada gudeg, ada gado-gado. Wah itu ada opor ayam juga kayaknya tuh lengkap di situ Mas. Kurang lengkap Zara. Kurang lengkap. Ada ketoprak di sini nih. Ada cakwe, ada kue bata, ada odading, Mang Oleh yang rasanya Mang Oleh. Semuanya ya Mas Bedu. Iya, ya? iya, Iya. Ngomongin perut sih. Bercanda Mas. Saya juga gede masalahnya. Sama, nggak boleh. Enggak boleh ya Mas Agus. Mendingan dihina aja sekalian. Ya Allah. Enggak, itu kan memang obesitas ya, jadi kasihan. Banyak isi yang sampahnya gitu. Ya Allah. Jangan, tapi nggak boleh ya menghina itu namanya, ya. Iya maksudnya Diulang lagi ya. bercanda. Nggak boleh, jangan diulang. Bercanda, maaf ya Mas Bedu, Zara bercanda. Enggak, aku nggak maafin. Lagi bulan Ramadan loh. Tapi Maafin Zara, kamu lah. tahu nggak? Kan Mama kan sering cerita sama kita. Kalau menghina fisik orang itu walaupun kesannya remeh, walaupun kecil, tapi itu ternyata dosa besar. Ya Allah, astagfirullah, maaf ya Mas Bedu ya. Maafin nggak? Makanya aku mau menghina kamu, apa yang mau aku hina? Nggak ada. Masya Allah. Tapi enak Mas Bedu, jadi kalau lagi lapar tinggal Tuh, nambahin lagi udah dikasih tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Bedu udah man? Alhamdulillah pakai itu, Mang. Ada yang cantik-cantik. Iya, Masya Dari mana? Allah. Dari Institut Ilmu Al-Quran, Mang. Kalau orang mah kolor hijau, jaket hijau. Alma Mater Hejo. Hejo ini, Mang. Keren ya? Keren, Mang. Matching sama pohon. Hijau. Kita kuning-kuning ya, Mang ya. Iya, kuning-kuning. Kayak pupuknya, Mang. Seperti gigi yang belum Iya, bener. digosok. Iya. Ada yang sama aneh kok. Yang kamu enjreng bener. Iya nih, nggak tahu Bedu juga dapat yang warnanya terang banget nih mah. Apa karena Bedu terlalu gelap untuk ditampilkan? Ya Allah. Ini udah pengakuan yang sangat jujur. Akan diterangin segala macamnya. Nanti selain diterangin bajunya, diterangin juga tentang ini mah. Sesuatu yang baru saja Zara kayaknya belum mengerti nih mah. Naon tuh? Tolong diterangin mah. Dosa besar yang dianggap remeh. Padahal itu sebenarnya itu dosanya besar tapi mudah sekali melakukan itu gitu loh. Dianggap ringan, dianggap remeh. Oke. Iya. Yang Mama sering bilang tuh, tahu kan Mama apa? Tahu naon? Kok gitu? Naon? Yang itu loh Mas suka body shaming gitu apa segala macem. Nanti Mama jelasin deh, Apa di body shaming emang udah begitu bodinya. Emang ini. Ya.
kena Coba sama jelasin nih, Mah, biar Budu terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Yang saya hormati seluruh pemirsa TV One. Ya. Yang saya cintai cucu-cucu saya yang cantik-cantik. Ya Allah. Pakai jaket hijau. Rasanya hari ini bedu dengan rombongan An-Nabawi. Matanya melotot. Ya cie. Bukan bedu doang, Nen, belakang Mama banyak, Mak. tidak pernah nyindir. Iya, Mah. Tapi ngomong apa adanya. Betul, Mah. Betulkah apa yang aku ucapkan? Mama tidak salah sama sekali. Judul kita naon Zahra? Judulnya dosa besar yang sering dianggap remeh, dianggap ringan. Masya Allah pemirsa, Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini Allah. Namun maaf, kita ini sebagai manusia, al-insan mal khotawan nisan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Artinya sekali-kali salah boleh, asal segera-gera bertaubat. Sekali-kali lupa boleh, begitu ingat langsung perbaiki yang lupa tadi. Ini yang benar. Tapi apapun yang terjadi, Allah perintahkan kita menghindari perbuatan dosa. Menghindari kesalahan. Artinya apa? Berusaha meminimalisir kekurangan-kekurangan tadi. Ini yang harus kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan. Banyak perbuatan-perbuatan dosa besar. Yang dianggap ringan, yang diremehin. Alah, cuma begitu doang. Contoh, syirik. Nih, emak-emak, nenek-nenek bawa cucunya lewat ke pohon asem. Malamnya hangat tuh cucunya, panas. Tadi sih waktu lihat pohon asem. Kagak pamit-pamit sama penunggu pohon asem. Kan numpang-numpang. Numpang-numpang. Anak bagong mau lewat. Bagong, bener nggak? Tuh, Ya Allah. itu syirik. Itu sirik ya, Mah? Percaya sama pohon asem. Ya Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Masya Allah, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Di Ramadan juga banyak punten. Survei membuktikan. Menserikatkan Allah dalam ibadah kepada Allah. Kita lihat di dalam Al-Baqarah 165. Wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Walau yarul ladina amanu id yaronal adaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Sesungguhnya di antara manusia, jangan-jangan kita, Ya Allah. ada yang menyembah tandingan selain Allah. Mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal orang yang benar-benar beriman, mereka sangat mencintai Allah. Seandainya orang yang zolim masuk ke dalam hari kiamat, mereka melihat kekuatan Allah dan Allah memberikan azab yang sangat pedih. Nyesal udah kiamat, tapi nggak bisa kembali. Makanya yuk bulan Ramadan, perbanyak bertaubat, jangan melakukan perbuatan syirik, karena orang yang syirik tidak akan bertemu dengan Allah. Ya Allah. Paman kana minkum yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa yusyrik bi ibadati rabbih ahda. Al-Kahfi 110. Siapa yang pengen bertemu Allah kelak di yaumil akhir, syaratnya 2. Beramal dengan amal soleh. Ketika ibadah kepada Allah, jangan menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Yuk, mengpeng bulan Ramadan, banyak bertaubat dengan dosa-dosa kita. Insya Allah kalau dengan taubatan nasuha, syirik pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Apalagi gibah, ngomongin orang. Ya Allah. Di medsos sekarang banyak yang ngetik nggak ketemu orangnya, ngegibah. Kenal kagak, saudara bukan, tetangga bukan, ketemu kagak pernah, ngomongin orang, Ya ikut Allah. komentar. Netizen maha benar, padahal mah dia dosa besar. Komentarnya kadang menyakitkan, Mah. Menyakitkan. Makanya nggak usah baca-baca komentar mereka. Hanya akan menyakiti diri kita. Itu adalah dosa besar sampai oleh Allah disamakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakritum.
Maukah kamu makan daging bangkai sedang kamu sadar busuk? Pasti kamu jijik. Iya mah. Jadi sangat jijik, sangat jorok orang yang suka ngarumpi, ngegibah, ngomongkeun batur. Astagfirullah. Berarti kalau seandainya tujuannya nih, mungkin netizen ya teman-teman ya, komentar di sosial media hati-hati. Takutnya ada hati yang tersakiti ya Mah ya. Lebih baik nggak usah komentar. Ngapain ngabisin waktu ngomentarin orang? Tahan, ingat betul. ya, berpikir sebelum berbicara, berkomentar juga ya Mah. Orang yang beriman berbicara setelah berpikir. Iya. Ya. Orang yang bodoh Nah, tidak pernah berpikir, langsung berbicara. Emang gue pikirin. Ya Allah. oke. Ya. Baik. Kalau berpikir-pikir, kayaknya kita jeda dulu Mah, karena harus ada yang lewat ya. Alhamdulillah masih bisa break. Tapi kita akan kembali lagi jamaah. Jadi jangan kemana-mana. Dan tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Oke, Mah. Tadi Lanjutkan, Mah. kan ngagibah. Gibah. Itu orang saking sudah terbiasanya apa di zaman medsos sekarang. Ngomongin orang, ngarumpi, merasa tidak berdosa. Ya Allah. Iya. Padahal yang namanya gibah menghapuskan pahala puasa. Hati-hati. Hati-hati. Ampun, ternyata begitu. Kemudian apalagi pacaran. Pacaran juga tuh Mah. Apakah di antara Anda ada yang pacaran? Jawab. Enggak, aku nggak pacaran. Ada punya pacar? Pernah Putusin pacaran. sekarang juga. Ya kan nggak boleh pacaran ya Pak ya? Punten. Ya Mah. Makanya para ulama mengatakan pacaran itu haram. Iya Mah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'asabila. Orang yang pacaran mata melihat ser. Ser. Kemudian dia ngomong berbisik-bisik. Ser. Dosa. Kemudian berpegangan. Dosa tangan. Oh Naik motor. lebih ngalir deras. Adalnya gitu tah. Waduh. Ternya panjang. Kaki, dosa kaki. Kenapa? Haram ngelangkah ke rumah ceweknya. Ya Allah. Ngelangkah ke tempat bermesum-mesuman. Misalnya nonton bioskop. Nah, dibuktikan dengan kemaluan mereka. Iya Mah. Ini dosa-dosa yang maaf oleh kita umat Islam dianggap biasa. Padahal itu kata Allah dosa besar. Dosa besar, Masya Allah. Fahisatan wa sa'asabila. Yang namanya perbuatan zina, perbuatan yang keji dan sangat hina. Dosa besar. Apalagi riba. Riba. Saat ini banyak umat Islam yang justru ikut-ikutan meramaikan riba. Nyicil motor. Aduh. Nyicil mobil. Iya. Nyicil rumah. Kalau nyicil baju mah enggak insya Allah. Enggak, insya Allah. Karena udah dibilangin karena dia segitu. Iya. Berani enggak gitu kan. Karena Allah berfirman. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Makanya UI mengatakan kalau kalian mau nyicil ngadapnya ke sini. Kalau kalian menyicil nyicil ke Bank Syariah. Alhamdulillah. Itu kata MU. Apakah Anda punya cicilan? Syariah Mah. Ada naon? Ada. Sarung? Ada. Malu jemput. Kemudian apalagi yang dianggap gampang Ya, oleh Mah. orang-orang. Punten. Meninggalkan sholat. Ya Allah. Tidak sedikit mamah ngelihat di masyarakat kita. Nih apalagi yang pada muda. Mahmud, mamah muda. Oh kalau mah tuh mah enggak. Tahan di rumah. Mama. Biasanya mereka yang namanya komunitas-komunitas bikin acara reunian. Buka di rumah makan anu. Buka di mall anu puasa. Buka bersama-sama yang namanya rumah makan kan kapasitas sholatnya sedikit. Iya Sholat betul Mas. kecil. Buat 2, Dikit. 3, 4 orang. Iya. Puasa, buka bersama, bersenang-senang, ketemu teman-teman kuliah, teman-teman segala macam. Lewat dah tuh. Sholat maghrib, henteu. Ya Allah. Padahal dosa besar. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai waktu, lalai bacaan, lalai hati. Banyak kan sekarang yang melakukan. Iya Mah. Enteng aja, entar ada di jama, lu ngerti fikih enggak? Di jama itu ada aturannya. Digampangin kan? Gampang lah, entar di kode. Ya Allah. Ini yang salah.
Kemudian apalagi? Maaf dalam tanda kutip, jangan marah, nengoknya ke sini. Iya. Musik yang berlebihan. Rasul bersabda akan datang suatu zaman di mana sebagian umatku, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Sebagian umatku menghalalkan zina, minum minuman keras, sutra dan juga musik. Musik yang mana? Punten. Karena yang namanya musik-musik itu berbeda-beda. Iya betul mah. Yang membuat orang ajrut-ajrutan. Angguk-angguk ya mah. Dengan bait-bait nyanyian yang seronok. Ya Allah. Pakaian yak sekpilda pating pecotot segala nonghol. Ya Allah, mana yang nyanyinya bohai montok. Ini yang begitu tuh kameramen marolotot. Lagi puasa aja langsung kagak haus kagak lapar. Langsung, ya Allah. Itu godaan setan. Masya Allah. Kenapa punten? Nyanyian-nyanyian yang menggugah birahi itu dengan Al-Quran jauh berbeda. Ibarat air dengan minyak. Pernah menyatu nggak? Nggak pernah. Enggak. Makanya orang yang terlalu banyak dengan musik, dengan nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat, jauh dari Al-Quran, Ya Allah, nauzubillah. jauh dari agama, sehingga jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama mengatakan kecuali Ya. musik-musik religi, di mana nasihat-nasihat agama, bila Ijrail datang memanggil, itu diantaranya yang suka Agus nyanyiin. Menyadarkan kita, menasihati kita. Ya. Makanya hati-hati karena itu akan memberatkan beban kita apalagi di bulan Ramadan. Bahkan punten, mengumpulkan makanan. Iya mah. Siang lihat cendol hejo pengen. Waduh, Masya Allah. Lihat melon pengen beli. Masya Allah. Timun suri. Begitu lewat timun suri beli. Lontong bakwan beli. Waduh, pas banget. Begitu maghrib makan ngampar akhirnya mubazir. Ya Allah. Innal mubazirina kanu ihwanas sayatin. Al-Isra 26-27. Mubazir itu saudaranya setan. Nauzubillah. Kecuali kalau sama kita begitu buka tidak termakan, bagikan tetangga yang miskin. Tukang-tukang beca, tukang sampah yang dekat rumah. Itu silahkan disalurkan. Jangan di bulan Ramadan kita semakin numpuk-numpuk dosa. Yuk kita sadari. Mana yang boleh, mana yang tidak. Di mana? Dari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana haram. Maka saya ngajak yuk di bulan Ramadan ini perbanyak baca Quran. Iya mah. Mentadaburkan Al-Quran. Baca ayatnya, terjemahnya, maksudnya, tujuannya, isinya, amal ke dalam hidup. Karena bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Baik, mah. Apakah kalau termasuk ini apakah dosa besar yang diampinkan mah? Hutang nggak dibayar mah? Betul. Ya Allah. Hutang nggak dibayar, pura-pura lupa. Biarin dah orangnya juga pernah nagih. Benar. Rasul bersabda, orang yang mati syahid langsung masuk surga kecuali kalau dia punya hutang. Ya Allah. Aturan langsung masuk surga keganjel sama hutang. Keganjel. Ya Allah. Dalam hadis lain Rasul mengatakan orang yang punya hutang mudabdabina bainas sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi. Ruhnya nggak sampai kembali kepada Allah. Kadang suka Apalagi catat dalam sijil tidak ada. suka meremehkan antar aja gampang bayarnya gampang. Nah, itu dia keburu mati loh. Padahal itu sebenarnya dosa besar itu. Dosa kalau besar. bayar namanya. Oh ya Allah. Ya. Hati-hati. Kalau Jangan membiasakan tang. Lanjutkan lagi mah. Mungkin jamaah yang sudah ada di studio nih, cucu-cucu mama. anak Tanya sama cantik-cantik mama. ini, Masya Allah. Iya. Rombongan kacamata rumahnya baru gue perhati. Iya kacamata semua ya mah. Enggak emang pakai gini. Pakai face shield, pakai face Lu pakai shield. kacamata. Kaget tuh kacamata semua sama. Pakai face shield ya. Seger-seger Siapkan ya, pertanyaannya mereka ya ya. nanti. Ya. Tanya ke mama langsung ya. Boleh tentang dosa besar yang kita anggap biasa atau ringan ya. Nanti langsung tanyakan ke mama. Nanti dijawab mama sama mama ya. Mangga. Tapi setelah ini. Sok. Silakan Sarah. Iya, baiklah jamaah dan juga pemirsa TV One, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia.
masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo nih jamaah yang sudah ada di studio, cucu-cucu Pasukan Mama. hijau. Nah, yang mau bertanya langsung tentang tema kita hari ini adalah dosa-dosa besar yang dianggap biasa atau ringan. Silakan ada yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh berdiri boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah. Ada apa Liana? Aduh. Saya mau bertanya nih Mah. Tadi kan sempat Mama menjelaskan tentang gibah. Nah, bagaimana sih kita membedakan antara gibah sama memberi informasi? Wah. Karena terkadang gini, misal dalam suatu tempat ada seseorang yang emang kurang baik di lingkungannya. Dan kita akhirnya kayak yang waspada gitu. Ngasih informasi ke orang, jangan deketin dia, takutnya nanti kamu gini. Kayak gitu Mah. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Liana, warahmatullahi wabarakatuh. Anda lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, Mah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Hai orang yang beriman, hanya orang beriman yang sanggup melaksanakannya. Jangan suuzon, jangan berburuk sangka, karena berburuk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, ngorek-ngorek kesalahan orang. Jangan satu dengan yang saling menggunjing. Maukah kalian memakan daging bangkai sedangkan sudah busuk? Fakarihtum, pasti kamu jijik. Kata Liana, apa bedanya ngegibah? Ngegibah Dengan dengan memberikan Informasi. Ya. Rasul mengatakan, jangan kalian menggibah. Para sahabat mengatakan, bagaimana emang menggibah? Kata Rasulullah, menggibah itu kalau kita ngomong, orang yang bersangkutan tidak nyaman, tidak suka diomongin. Sahabat bilang, Iya, Mah. bagaimana kalau ya kita omongin kenyataan memang orang tadi begitu? Rasul mengatakan itulah gibah. Kalau dibumbuin adalah fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih jadi pembunuhan. Bolehkah kita ngomongin orang? Bukan ngomongin orang. Boleh kita ngasih informasi seperti Liana tanyakan? Boleh. Boleh ya, Mah? Kalau orang itu tukang tipu, jahat, Ya Allah. tukang nilep duit orang, Biasa bohong. ngasih informasi sama teman-teman kita, hati-hati sama dia. Waspadalah, boleh. Satu. Yang dua, boleh kita bercerita. Iya, Mah. Kalau kita dianiaya orang, disakiti orang, masuk pengadilan, katakan dia menyakiti saya, itu yang diperbolehkan. Tapi yang namanya gibah, pengen menjatuhkan orang, hati-hati betul. Diomongin lo sama si Cara. Ya Allah. Udah begini-begini. Padahal mah kagak. Nah gitu, hati-hati. Jadi itulah bedanya Liana, yang namanya gibah, ngomong apa adanya. Kalau dibumbuin itu adalah fitnah. Tapi kalau ada orang memang dia jahat, ngasih informasi sama teman-teman kita biar mereka berwaspada, itu diperbolehkan. Tapi niatnya benar-benar ngasih tahu, bukan menjatuhkan orang tadi. Ya, Oke, seperti itu. Liana. Iya. Oke, Dia Liana. lahir bulan Ya. Juli. Liana. Liana. Ju-nya ketinggalan. Oh, Juliana. Jahit. Itu mah. Berarti mah kalau gitu kita nggak boleh juga dong mah kumpul-kumpul, duduk-duduk sama orang-orang munafik dan orang-orang fasik yang suka memberikan informasi yang salah. Masya Allah, yang namanya orang munafik, Allah sangat benci sama mereka. Ya Allah. Dalam Al-Baqarah ketika Allah bercerita orang beriman 5 ayat, bercerita orang kafir 2 ayat, bercerita orang munafik sampai 13 ayat. Ya Saking Allah. Allah membenci. Ngomong sini beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Ular berkepala 5. Nauzubillah min zalik. Menghancurkan lingkungan, menghancurkan keluarga. Hati-hati. Hati-hati ya, Maya. Itulah dosa besar yang sering Oke, dianggap Liana. ringan ya. Jangan jelas ya, antara gibah dan memberikan informasi ada perbedaan yang jelas ya. Nanti Baik. kalau kurang jelas nanti bisa kami jelaskan lagi. Di luar. Bisa aja Tanya Mas sama Dudu. Dudu. Iya, Kami, oke. bukan saya, selanjutnya. kami, artinya ada mama juga. Ada pertanyaan via Instagram nih, Mas Bedu Awas dan dulu, Mama. Acun, tuh. Buat Mama nih dari @pramusaji Boting Bosarado. Ya, itulah pertanyaan. Panjang banget. Boting, Bosarade, halo. Boting Bosaradol. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Boting Bosaradol. Mau nanya, Naon Boting Bosaradol. misalnya ada orang yang suka ngeluh dengan kehidupannya yang susah. Misalnya dengan kehidupan kemiskinannya terus mengeluh, itu ke banyak orang, ngeluhnya semua orang ditempati ngeluh.
Apakah itu termasuk dosa besar, Mah? Terima kasih, Mah. Orang mengeluh artinya orang kufur. Innal insana khuliqa halu'an wa idza masau saru jazuan wa idza masul khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Al-Ma'arij 19-22. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Kalau mereka punya musibah, ujian, dia berkeluh kesah ngomong sama semua orang. Ya Allah. Dia dapat rezeki, dapat keberuntungan, dia lupa dengan temannya. Kecuali orang yang sholatnya daim, senang susah ngadunya sama Allah. Masya Allah. Ya Allah, gue mah hidup miskin mulu, itu doa dari dia. Akhirnya orang tadi benar-benar mensugesti diri biar jadi orang miskin. Harusnya begini, alhamdulillah Allah, ini rezeki saya hari ini. Saya bekerja, berusaha, berikan olehmu ya Allah kemampuan, kekuatan, rezeki yang barokah, niatkan buat bekal ibadah kepadamu. Pasti Allah tidak pernah tidur. Amin. Allah tidak pernah lupa diberikan kepada orang yang minta. Ya kita masalah. Iya, Mah. Orang yang bodoh di sekolah nggak pernah ranking 5 acang, nggak pernah ranking 10. Muridnya 30 ranking 29, 30 aja. Emang saya mah orang bodoh. Iya, Mah. Nggak mau belajar, itu salah. Mensugesti diri menjadi orang bodoh. Yang benar bagaimana? Move on. Berusaha. Orang-orang teman-teman sekolah tuh pada pinter. Kenapa? Rajin belajar. Betul. Nggak nonton TV mulu. Nggak banyak bobo mereka. Banyak baca buku. Banyak bertanya. Masya Allah. Itu saya harus lakukan. Biar saya pintar kayak mereka. Sama. Iya, biar saya punya duit. Bekerja. Nyari. Jangan nongkrong wae. Gitu. Itu dosa besar. Karena berkeluh kesah. Tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah. Walain kafartum inna azabila syadid. Dia kufur nikmat. Azabku sangat pedih. Nauzubillah. Ngeri banget. Kalau berbuat janji atas nama Allah gitu Mas. Misalkan gini, tapi sebenarnya dia nggak mau datang. Nanti datang tempat gue ya. Ya insya Allah, insya Allah. Itu. Karena dia nggak mau datang tuh, tapi pakai insya Allah. Atau mungkin dia bersumpah atas nama Allah, tapi dia artinya dia tidak beriman atau imannya kurang. Ya Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Al-Mu'minun ayat 8. Tanda orang yang beriman, yang berbahagia, mereka adalah yang menyampaikan amanat dan menunaikan janji-janji mereka. Kalau beduk ngundang mamah, kalau mamah jelas besok ada jadwal, sorry beduk, mamah nggak sempet ya, mamah udah ada Zoom, ada ini maaf ya beduk. Nanti lain kali salam ya buat Anggi, jujur. Udah tahu besok ada jadwal, insya Allah mamah datang. Ya Allah. Mengatasnamakan Allah. Ya Allah. Orang yang mengatasnamakan Allah dalam Al-Maidah 89 Allah berfirman, dia kena denda 1, kifaratnya membebaskan budak belian. Kalau dia tidak sanggup memberi pakaian fakir miskin 10 orang, artinya 10 setel. Kalau dia tidak sanggup, dia memberi makan fakir miskin 10 orang. Kalau dia tidak sanggup, maka kalimat insya Allah sama dengan lillah, qasam, menyebut nama Allah. Harus puasa 3 hari dengan 1 kata insya Allah. Kita mau dipakai main, insya Allah gue datang. Udah tahu lu gak bakalan datang, ngomong sorry ya gue gak bisa datang. Benar, itu poin ya Mah. Termasuk itu bilang, insya Allah dipakai main. Termasuk bilang OTW Mah, padahal masih di kamar. Ya Allah, nah ini pengalaman. Ini pengalaman. Sampai mana baru di jalan, baru sampai depan rumah. Ada yang begitu di antara kalian? Stop. Tidak boleh melakukan kebohongan. Karena itu membodohi diri sendiri. Ya Allah. Yuhadi'unallaha wa huwa hadi'uhum. Mereka menipu Allah, tapi sebetulnya menipu dirinya. Sampai mana, Liana? Udah di jalan. Baru keluar dari kosan. Iya jalan tapi di kosan. Bilang aja mana alamatnya. Itu nyebelin terus terang aja kalau gue mah tinggal orang begitu. Iya jalan dari kasur ke kamar mandi ternyata. Lagi jalan OTW. Itu kibul. Kibul ya Mah ya? Kibul jangan ya Mah. Tukang kibul. B-O-B-H-O-N-G. Bohong. Oke. Iya baik. Terima kasih Mama buat penjelasannya. Dan Liana puas ya. Pokoknya jawaban Mama mudah-mudahan bisa menambah. Liana. Itu Diana Mah. Oh beda ya? Itu Diana. Ya? Diana kekasihku. Coba kalau Agus yang nyanyi. Udah Mah bagusan pecah Agus. Oke. Makan cabai rawit. Baik, jamaah di rumah jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan bersama suplemen sendi Wellmove. Silakan Mbak Lula Kamal. Terima kasih jamaah masih bersama kami di rumah Mama Dede.
Ini di segmen terakhir masih ada yang mau bertanya nih, Mah. Iya, Boleh, sok. Boleh. Siapa yang menanya? silahkan. Kamu studio, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau, Mah. Ada apa, Saidah? Saya ingin bertanya, Mah. Terkadang kita sering menceritakan atas nikmat yang telah Allah berikan pada hidup kita gitu, hidup diri sendiri gitu. Nah, apakah ada batasan hingga tidak terjadi ria, perbuatan ria? Oke. Nah, karena apakah ria itu juga termasuk dosa besar yang kita sering anggap remeh? Ya. Bagus. Terima kasih, Mah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saidah udah kayak guru ngaji cara ngomongnya. Iya. Karena dia sudah terlatih baca Quran, suaranya enak. Masya Allah. Beda nyanyiannya juga. Iya bener. Baper. Enggak, Mah. Tentang riya nih, Mah. Ya. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kalian punya nikmat, sebutkan. Kalau kita jadi orang kaya, beli rumah yang bagus, mobil yang bagus, pakaian yang keren, sedekah yang banyak, ngasih orang tua, ngasih saudara keluarga. Itu ditunjukkan, gue banyak duit loh, semua orang yang keliling gue dibagi. Ini yang ditampakkan. Saidah nanya, mana batasannya? Iya, Mah. Yang namanya kita sedekah saja. Intubdus sodakotu tani immahiyah. Wa intuh puha watu tuhal pukoro apa huwa hairulakum. Al-Baqarah udah 71. Kalau kamu tampakkan sedekahmu dengan niat memberikan contoh kepada orang yang sangat baik buat kalian. Kalau kamu berikan kepada fakir miskin, disembunyikan, tidak orang tahu, itu baik buat kalian. Jadi kembali kepada niat, Saidah. Kalau niatnya kita ngasih contoh sama orang, nih kalau punya rezeki bagi-bagi orang. Biar orang niru kita, sangat baik. Ngasih contoh. Diberikan kepada fakir miskin, disembunyikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu hanya baik. Mana yang salah? Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. 264 Al-Baqarah. Hai orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima, seperti orang yang sedekah pamer, Allah. pengen dipuji oleh orang, seperti orang yang menyimpan tanah di atas batu yang licin ketimpa hujan yang sangat besar. Ya Allah. Pahalanya habis. Batasannya Batasannya kalau kita bicara hanya ngasih contoh, bukan untuk menyakiti. Halah kalau bukan gue, anak lu SMA aja enggak, gue tuh yang bayarin. Ya Allah. Itu yang ria. Habis pahalanya. Kayak tanah ditaruh di atas batu, berat hujan gede, rontok semua pahalanya. Rontok, pakai G, kol-kolah kub. Longsor rontok semuanya. gitu. Jelas Saidah ya batasannya ya. Ketika hanya ingin menunjukkan rasa nikmatnya ya, Mah. Betul. Karena Allah berikan banyak nikmatan pada Itu, hidup makanya. kita. Ada batasannya supaya tergantung niat kita. Makanya. Kembali kepada niat kita. Ya, jamaah, Mas Bedu, Mama dan juga teman-teman semua, marilah kita berdoa agar kita terhindar dari dosa besar yang mungkin nauzubillah selama ini kita menganggapnya ringan. Mohon dipimpin Mah doanya. Yuk. Anak-anakku sekalian, juga jamaah TV One dimanapun Anda berada, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Karena orang yang dihimbau untuk puasa adalah orang yang beriman. Tujuan berpuasa adalah orang yang takwa. Insya Allah ya Allah, dengan iman dan takwa yang ada dalam diri kami, kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Insya Allah kami belajar mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Semua dalam Al-Quran kitab suci-Mu ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, tanamkan dalam dada kami
agar kami tidak mengerjakan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Apalagi kami meremehkan dosa besar yang dianggap kecil ya Allah, karena setan terkutuk selalu menggoda kami, mengajak kami masuk neraka-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih ya, Ma. Amin. Ilmu dan tausiahnya. Terima kasih Zara. Sama-sama Mas Mawi, Bedu. terima kasih. Nggak kerasa ya, kita bentar lagi juga masih lama buka ya? Masih pagi. Syukur nikmat Ramadan ya, Ma. Nggak kerasa. Mensyukuri nikmat Ramadan, di mana di bulan Ramadan begitu banyak fadilah yang Allah Masya Allah. berikan buat kita. Oke, baik. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Terima kasih sudah hadir ya. Salam buat teman-temannya di kampusnya ya. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede ya, edisi Ramadan. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Dan jangan lupa selama bulan Ramadan saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.